Halo guys, kembali lagi sama kita semua di sini Perspektif Football Indonesia. Apa kabar untuk semuanya? Mobil khusus teman-temanku yang ada di sini. Gimana kabar kalian nih? Pastinya senang dong, kan kita kan habis ngalahin Arab kan. Itu gue kalau ngeliat Twitter, orang-orang Twitter emang lucu-lucu banget ya. Parah. Unmak ya kalau nggak ya. Unmak apa lagi? Unmak Bener. netizen. Top chair. Negara tanah suci Biasa. kalah sama negara yang suka korupsi. Iya. Ada aja pokoknya contoh aja. Iya, Ada dulu. aja. Katanya kuota haji mau dikurangin. Iya, ikut aja mau gue. Terus ada yang bilang juga Marcelino katanya mau di ban gak bisa umroh. Emang dia kagak bisa umroh. Kristen ya. Memang bukan kegiatan Iya, agamanya kan. Iya, emang Kadang-kadang suka nggak masuk akal sih gitu kan. Kayak mau pulang sendiri apa mau pulang bareng jamaah umroh. Wah emang ngaco aja kadang-kadang. Nih gua kalau kali ini kan gua ngerasanya bangun tidur sumringah banget, nggak kayak minggu sebelumnya. Bukan minggu sebelumnya, beberapa hari sebelumnya yang bangun tidur ya sebenarnya nggak sedih, cuma agak ngeganjal gitu ya kan. Kali ini puas banget. Apalagi kan Indonesia sendiri secara meyakinkan menang 2-0 nih lawan Saudi Arabia. Yang ngebuat poin kita itu nambah 3. Oh iya, berarti sekarang runner up siapa sih? Australia berarti? Australia 7 poin. 7 poin. Australia Karena pertandingan 7, seri semalam kan. ke bawah itu 6 semua. Gue bingung deh, itu kalau misalkan itu hitungnya agregat gol apa head to head sih? Head to head Head to juga. head. Head to Oh, head. head to head. Makanya Bukan agregat dulu baru head to head ya. agregat dulu goal difference Goal baru difference head to dulu, head. baru Makanya head to headnya. Indonesia bisa di atas Arab Karena head to head kita menang lawan Arab Saudi. Goal difference kita sama. Rapat banget berarti 5-6-7 ya? Iya, Iya, rapat. 2 sampai 5, 2 sampai 6 tuh rapat. 2 sampai ya karena kan paling kecil Bahrain juga sama kan 6 poin Lima, juga. lima. 6 poin kan hasil seri semalam. Seri. Hasil seri semalam kan 6 Itu 6 poin semua juga. udah. Jadi sisanya tuh dari peringkat 3 ke bawah 6 poin semua. Jepang doang. Kalau Jepang tuh untouchable ya. Enggak kesentuh, enggak kesentuh lah. Memes udah di mana-mana ya, yang ada orang kayak lagi makan terus belakang ribut-ribut sendiri nggak Iya, tahu di negara. Ya, Dari ini kan mana-mana kita Jepang. ini kemenangan 2-0 ini kan ngebuat harapan kita nih muncul lagi nih. Yang tadinya mungkin kemarin Iya, lemes pertandingan ya, lawan Jepang lemes. kita lemes kayak wah gue nggak bakal nonton negara gue di tahun 2026 ikut kontestasi Piala Dunia sih. Akhirnya harapan ini muncul lagi. Ini kalau dari kalian nih teman-temanku tercinta, menurut kalian atau gimana sih perasaan kalian dengan harapan kembali untuk main di Piala Dunia ini tuh masih ada? Enaknya dari Dito dulu kali ya. Ya boleh. Sebenarnya harapan pasti masih ada dengan kemenangan kemarin 2-0 lawan Arab. Menurut gua tuh udah ngebuka jalan. At least realistis kita bisa ada di posisi 3 atau 4 lah buat melaju ke round selanjutnya. Kalau posisi 2 mungkin bisa aja, tapi harus bergantung kepada negara-negara lain. Kalau misalkan 3-4 tuh kita ketemu siapa sih? Afrika apa Amerika Latin sih? Kayaknya Nanti diadu lagi. Jadi masih lupa kan sekarang ada 3 negara. grup. Jadi setiap grup itu diambil 2 atau lolos jadi 6. Karena kan kota Asia itu kan 8 Oh, berarti Jadi peringkat 3-4 dari 1-2 dari grup ABC ini beradu lagi. aduh lagi dibagi 2 grup. 1-3, oke. 1-3 gitu jadi 2 grup. Nanti yang kota lolos 1 sama 1 juara grup yang B. Juara ya, grup berarti AB ya? kan ya. Iya, A, B di round 4 langsung lolos. Kalau nggak salah yang runner up itu ntar diadu buat siapa yang ke playoff. Itu satu dunia. Nanti Dia yang keseluruhan, enggak, kan? enggak, CONMEBOL biasanya ketemu Oh, kelas ya. ketemunya Conmebol. CONMEBOL tuh berarti Peru. Oh, Amerika Latin. Amerika Sama- Latin ketemunya. Itu berat. Berat sih, berat. Makanya Berarti Indonesia mau nggak mau di round keempat emang target harus langsung lolos. iya, bisa Kalau emang sih. nggak mau ketemu Itu udah mentoknya tuh ya. Udah mentok, soalnya kalau misalkan gua ngambil dari pelajaran sebelumnya itu 2006 itu dulu Australia lawannya Uruguay. Di kualifikasi dia kan Asia. Dia Asia kualifikasi playoff tuh lawannya Uruguay. Gitu. Itu berat tuh Uruguay lawan Forlan nih. Yang lawan Forlan, terus lawan siapa lagi tuh di era itu tuh. Cavani Suarez itu Cavani berarti. Suarez. Bawahnya ya, Di bawahnya. bawahnya lagi ya Sebastian Abreu gitu loh pokoknya. Cuma kalau kemenangan kita ini kan nantinya kan kita harus mencari ya minimal di laga home ini kita kan menang. Kalau misalkan di tim-tim lain menang nih ngerusak nggak sih untuk kita bisa dapat di peringkat 4, peringkat 3 dengan kayak Saudi Arabia dengan kemenangannya yang sekiranya maksudnya ya sama lah mereka meraih kemenangan yang manis gitu sampai match terakhir atau Bahrain yang itu tuh ngaruh nggak sih ke ini kita tuh bisa lolos atau enggaknya? Oh pasti, kalau gue rasa pasti ngaruh sih dong. Tapi kalau gue ngeliatnya gini sih, sebisa mungkin kita maksimalin nanti nih skemanya itu kan kita harus maksimalin laga kandang kan, karena kan laga away kita sama Australia sangat sama berat Jepang. ya. Iya biarpun emang, sorry ya ini lawan Jepang kan terakhir match terakhir Iya. tuh.
Ya Jepang Kita itu ngalah aja deh. Iya, Gua itu tuh calculate loss aja ya udah Iya, ya. calculate Match loss penutup aja. aja, Iya, udah penutup aja. Nah, maksudnya maksimalin sama bayaran sama Cina ini kita jangan sampai kecolongan lagi sih. Itu harus maksimal banget. Jadi buat ngindarin ini dong nggak ketergantungan sama match-match lain. Jadi kita udah dengan kaki sendiri aja. Ingat gak sih kayak dulu kita Piala Asia tuh lolos gara-gara Kyrgyzstan ya kan, yang dulu pemainnya yang sampai di follow sama banyak orang Indonesia kan. Iya. Akhirnya maksud gue lolos kayak gitu tuh lolos gitu, tapi bisa lebih baik kalau misalkan dengan cara sendiri sih. Tanpa mengharapkan orang. Tanpa Lebih bergantung. deg-degan loh kalau Iya, kita- Iya sih, Iya, kalau kita benar, bergantung benar. dengan negara lain kita akan deg-degan. Benar. Terus kalau ngelihat match kemarin nih, apa sih yang ngebuat kita tuh bisa menang 2-0 sedangkan kalau ngomongin orang, wah itu aja jarang megang bola, penguasaan bolanya sekian. Kalau dari pandangan teman-teman nih, apa yang ngebuat Indonesia ini bisa menang meyakinkan 2-0 lawan negara yang langganan main di Piala Dunia? Gimana? Saya. Yo. Oke, kalau langganan Piala Dunia, kalau tadi ngomongin masalah megang bola ya, gua ngeliat ini sih secara dari pelatihnya aja ya. Kalau dari pelatih lihat juga tuh kemampuan pemainnya gitu loh. Kalau misalkan kita punya taktik yang A gitu, kalau misalkan kemampuan pemainnya cuma sampai C, nggak sampai ke A nih, berarti kita harus sesuaiin nih sama kondisi pemain yang ada nih gitu. Jadi kalau misalkan ngomongin nggak megang bola, dan kemarin menurutku Indonesia banyak banget peluang. Iya, Gila, banyak banget. Dan yang dikonversi jadi gol tuh kalau gue hitung di gol pertama itu Indonesia bisa 3-0. Ya, Kalau misalkan 2 yang strike itu yang Iya. dari Trivelanya Tom Hai 1, sama satu lagi tuh Raptar. Marcelino awal. Marcelino Oh iya, Marcelino awal ya, juga. yang Itu kena. ya bisa 3-0 4-0 Indonesia kalau misalkan semua finishingnya Iya. oke lah ya gitu. Tapi kalau misalkan lawannya langganan Piala Dunia, kalau misalkan emang keadaan tim kita seperti ini, apalagi chemistry-nya belum nyatu banget, ya mau nggak mau udah main pragmatis sih. Karena yang kita nggak punya pilihan lain. Karena kan tuntutannya harus menang kan. Iya. Kalau emang mintanya menang ya dengan dengan Gimana pun segala- caranya, iya, kita apapun diharuskan caranya, untuk ya, menang. mau nggak mau kita harus bisa terima gitu. Kondisi pemainnya chemistry belum nyatu, Verdong pun ngomong kondisi pemainnya belum nyatu gitu, dan dia ya walaupun dia paling konsisten, cuma seenggaknya maksud gua yang lainnya kayak Dix baru lagi, ntar ada Aurel Romaning lagi, Messi Hilgers baru balik lagi Maret karena dia ini kan absen cedera, kan chemistry harus nyatu lagi tuh sama Dix gimana cara mainnya. Ya itu kita harus butuh waktu ya. Kalau misalkan targetnya cuma menang ya udah menang aja, kita nggak usah nutup banyak pegang bola sih menurut gua. Tapi squad ini nih squad paling ini ya, kayaknya cuma minus di kiper doang ya. Waktu itu pas lagi udah Martin Pas ini. Udah Martin Pas. Yang Yang ini waktu dari dari awal awal. kan dari kita di leg pertama itu kayak gini juga kan. Oh iya. Dari gini juga kan. Kayaknya yang membedakan di Marcelino-nya deh, karena Marcelino nggak starting kan. Ini berbeda cuma di Ivan tengahnya dong, Tom Hai, Ivan Yenner. Iya, Thomas River sama Marcelino-nya, karena Marcelino pas starting, awalan nggak starting setahu gua. Oh, Malah kalau- nggak main kayaknya pas di leg Kalau 1. pertemuan Langhara itu Ivan sama Tom udah starter. Oh, berarti Iya, benar sama persis Iya, ya. persis. Cuma di Marcelino doang kan yang beda peranan di situ Iya, kan. cuma Marcelino doang, benar-benar cuma Marcelino doang. Kalau gue sih ngeliatnya pas lagi kemarin kita menang ya, kalau gue nggak mau masuk ke dalam status position gitu sih dong, karena tadi kan kalau udah Iya, jelasin iya. ya. Gue ngeliatnya ST ini ngelakuin approach yang keren sih. Jadi ketika pas calon Jepang sama kemarin kan kalau misalnya kita Jepang kan yang kemarin kita udah obrolin, Indonesia itu kan main 5-4-1 ya kalau misalkan 5-4-1. di atas ini. Tapi sekarang approach-nya si Sintayong itu dia main ke 5-3-2 kalau nggak 5-2-1-2 tuh. Dengan Marcelino jadi free roll kan di belakang Ragnar sama Orang Mangun yang dia bebas banget tuh. Ragnar sama Ragnar sama dua bisa dipanggil ya. Iya, dua-duanya panggilan kan. Dua udah panggilan. Orang bangun Ragnar sama Strike, sorry. Itu kan sejajar kan. Nah, pendekatan yang dilakukan Sintayong itu menurut gue works banget di Arab Saudi yang kita tahu pertahanannya tinggi banget. Iya, Gue juga bingung sih sama Hervé Renard ini sih, dia maksain banget pertahanan tinggi, tapi passing pemain itu nggak bagus. Iya. Itu aneh sih, itu aneh ya, lo pasti bakal tahu lo bakal kena passing lepas dan kena counter attack. Nah, untungnya juga ya, biarpun ada beberapa pemain kunci Arab Saudi yang nggak main juga ya kemarin, itu tuh Arab Saudi tuh beda nih sama Jepang nih, yang kemarin udah kita obrolin bareng. Lawan Jepang ini ketika flanknya itu dikunci, yang kita pakai kehebatan kita di situ kan kita kalau misalkan di samping itu kan selalu menang posisi 2 lawan 1, 3 lawan 2 itu kan selalu menang kan. Nah, Arab Saudi ini nggak bisa nih nemu ini, dia tetap maksain ke samping. Ujungnya apa? Dia crossing yang untungnya kita Rizky Ridho, Jay sama Hapner menurut gue solid banget sih buat adu-adu heading kan. Nah, terus juga yang gue lihat ada misorganisasi di pertahanannya si Arab Saudi berapa kali itu yang kayak Rafael Strike yang one on one tuh nggak gol, Marcelo yang bisa tiang itu kan ada nggak sinkron karena kan dia kan main 4-1-4-1, kadang satunya kan nge-inverted kan si Arab Saudi kan 3 back sejajar. Nah,
ada peranan penting juga Marcelino ketika dia ngejaga satu orang ini nih yang gelandang bertahan ini. Iya, nih. gelandang bertahan. Itu ketika gelandang bertahan itu gue lupa lagi namanya siapa, pokoknya nama orang Arab dah. Iya. Itu sih nama orang yang gelandang bertahan ini megang bola. Marcelino udah selalu siap buat ngejaga dia, jadi nggak nyaman nih aliran bolanya. 4-1-4-1-nya si Arab Saudi nggak jalan banget, dan ketika gol pertamanya itu udah works tuh golnya si Marcelino itu bagus banget sih. Bagus sih, pakai fake Itu- shoot dulu itu- soalnya ya. Itu fake shot dulu. Masalahnya di fake shot dulu pemain Arab Saudinya apa muter dulu. Iya, Iya, itu kan keren. bener-bener terkecoh banget. Dan itu works-nya Sintayong gue bilang approach-nya itu di situ karena Marcelino-nya itu bener-bener udah bebas aja Bebas lo mau mana, kemana lo pun. melakukan apapun yang lo mau, keluarin kreativitas lo dari lapangan. Itu sih menurut gue approach yang bisa dilakuin sama. Dan juga satu lagi keuntungannya Arab, dia kan tadi gue bilang ya, dia lebih nyoba kotak penalti dibandingin di tengah. Padahal tengah itu banyak yang bolong lo kalau misalnya lo Iya. sadarin lo. Iya. Terbukti dari ketika bola dia disundul sama lini belakang kita, itu bebas tuh di tengahnya tuh pasti pemain Arab yang megang. Pasti pemain Arab yang benar-benar. Nah itu dia perbedaannya. Kalau Jepang ketika udah gagal, dia lebih narrow tuh Jepang mainnya. Akhirnya yang terbukti karena dia tahu ada gap antara lini tengah sama lini belakang kita timnas sama Jepang tuh dia passing vertikal aja udah dari defender ke lini tengah. Nah nggak ada nih orang yang Kimi Minamino yang Iya. kayak kayak si Endo di Arab Saudi tuh nggak ada. Jepang emang lebih tenis lebih bagus, dan gue ngeliatnya Arab nggak jago-jago banget. Iya ya. Enggak, bukan. Arab bayang kita Nggak, nggak 2022 sih soalnya. Benar, Karena dia seperti lawan Argentina, Iya, benar. tapi gue ngerasa kemarin ya biarpun Herfernand emang laga kedua ya berarti. Tapi selain soal taktik juga kedukung juga soal rumput sih. Kita emang pernah lihat anak-anak kecil Arab main becek-becekan kan nggak pernah ya. Mungkin nggak pernah sih, kalian main becek-becekan kemarin. Iya, mungkin kita nggak tahu ya. Iya, gua nggak tahu. Cuma maksudnya yang kalau Jarang misalkan kita hujan juga udah di lebih sana. terlatih ya. Jadi soalnya jarang hujan sih. Jarang hujan kan di sana gitu. Dan gua ngerasa juga ada keuntungan dari sisi rumput juga. Lo lihat kemarin yang Tom Hay ngasih Trivela untuk ke strike. Itu kan ada keuntungan bola pantulnya kan lebih ke depan jadi bola. Iya. Jadi mantul pertama terus pas pantul keduanya itu langsung lebih ke depan bolanya. Jadi udah otomatis kan kalah lari backnya. Mungkin strike kalau kurang bisa memanfaatkan peluang itu, termasuk setidaknya keuntungan kita tuh dari sisi lapangan juga mendukung. Ternyata emang kita kadang bisa juga bermain untuk lebih leluasa dengan lapangan seperti itu gitu. Sorry ya maksudnya ya kan dibandingin kalau kita main away di Arab kemarin jauh banget Iya, lapangannya iya. itu Benar, berbeda, clean berbeda, banget clean kalau banget. mau mantul-mantul gitu kalau misalkan lu passing gitu sih kalau dari gue. Faktor lapangan juga nggak. Terus untuk maksudnya untuk kemenangan semalam itu, ini buat ngebuat posisi STI aman banget sih. Iya, karena kan sebelum main ada gembiar-gembior itu Iya, kan langsung STI STI out, kalau nggak STI STI apa, STI in apa. Maksudnya udah mulai deh. Kayak yang udah STI kita bahas kemarin kan in out segala macamnya, STI apa segala macam. Kalau dari kalian nih seneng gak sih dengan kemenangan ini membuat STI ini berhasil bertahan nih untuk membuktikan bahwasannya ya gue punya kualitas. Gue seneng tapi PR-nya masih banyak banget, terutama soal finishing si klinis pemain tuh gue nggak tahu harus dilakuin seperti apa lagi. Udah pakai pelatih Coach attacking juga kan, masih Yogi tetap. tuh gue nonton pertama kali dia di Piala Dunia 2010 dulu tuh ketemu Argentina. Masa di one on one kayak gitu banyak banget kan. Ini one on one ini berarti 2 match beruntun 2 striker kita tuh dapat loh. Orang Mang pas lagi lawan Jepang, Strafreslek pas lagi lawan Arab, dan dua-duanya gak gol kan. Iya. Gagal Itu konversi perlu gitu. jadi pertanyaan juga, dan juga tetap kita maksudnya biarpun aman ya kita harus tetap objektif. Kalau misalnya ada kritikan ke Sintayong ya kita tetap harus ngasih kayak kemarin Iya. kan. Kritik. Kita kan juga beberapa kali ngasih kritikan Sintayong, dan tapi kita juga fair. Kita pengen ngasih kesempatan ke STY sampai babak kualifikasi Betul, itu selesai. Sampai saat baru kita omongin lagi dah. Kalau gue sih senang sih gue dong. Tapi itu PR-nya masih banyak banget sih. Terus sama satu lagi PR-nya mungkin Sintayong, gimana caranya nanti ke depannya nih Maret kan Iya. main lagi nih. Otomatis pemain-pemain kan udah mulai ya semoga aja Mes sehat, Kevin Dix semua Kevin Dix sehat. juga kembali sehat. Kayak tadi Kolok bilang kan, kayak tadi Dimas bilang, chemistry itu kan perlu juga ya. Kemarin tuh lawan Arab, menurut gue tuh salah satu kemenangan itu karena chemistry. Ini squad paling inilah, paling lama kan. Nah, ya. nanti ini baru gimana cara nyotin chemistry sih. Itu PR Sintayong juga nanti itu. Ini karena laga semalam nih, belum lagi Justin Hapner ini terkena kartu merah kan. Dia ngorbanin dirinya sendiri demi match semalam itu yang mungkin sebenarnya sih second yellow yang dia dapat itu tuh harusnya nggak ini sih kalau dia nggak main asal serobot aja atau dia lebih ngurangin intensitas emosionalnya ya. Nih menurut dari itu dulu kali ya. Menurut lu Into, siapa sih posisi yang cocok untuk gantiin Justin Hapner ini? Kalau di posisi belakang nih. Posisi belakang yang menurut gue sih
nunggu si Max Hilgers dulu sih sebenarnya. Itu aja sih. Cuman kalau misalkan kita ngomongin red cardnya Hubner, menurut gua 50-50 sih, maksudnya kalau misalkan gak dilanggar itu quick free kick soalnya. Iya. Itu kecolongan kita Bisa takutnya. kecolongan. Bisa kecolongan itu tuh. Jadi gua ngelihat positifnya, mungkin negatifnya dia absen sama ya untungnya tuh yang dia nendang pala Itu. di babak Iya, pertama itu langsung nggak ya, red card ya. nggak direct ya, Itu nggak ya, direct. wah, itu Yang deg-degan malah yang di situ ya. Itu bisa bisa red itu. itu bisa strike. Itu Hubner benar-benar soal timing sih dia Timing, beberapa benar. kali Timing. ada miss kayak gitu tuh, bahaya banget itu. Karena satu sisi 50-50 tadi gue bilang ya positifnya gue emang suka sama pemain yang butuh atau bisa mengintimidasi lawan, mental lawan gitu. Karena kalau misalkan coba deh kita soft aja ya gitu loh. J itu menurut gue preman, tapi kalau dia nggak pakai ban kapten, Iya. di Venezia itu J kalau nggak pakai ban kapten gila, dia maju paling depan. Tapi karena mungkin dia sebagai kapten Harus ya, jaim dulu harus lah. lebih Dewasa lah. dewasa, Dewasa, harus benar. lebih wise man dulu lah gitu J-nya. Jadi agak lebih dikontrol gitu. Tapi kalau Hubner, gue ngerasa dia cuman butuh waktu tadi Rafki bilang timing yang tepat untuk bisa sebagai orang yang keras tapi cerdas. Coba kita misalkan lihat Ramos nih. Iya, dia kan gelarnya Ramos nih. Iya, sama benar. Ramos. Dia udah pas Maksudnya banget dia- lagi. Captionnya sama Iya, lagi. iya, sama lagi. Oh gitu dia caption ngomong doing my job kok, dia nggak job dia Iya, ya, iya, kartu iya. kuning atau kartu merah gitu. Misalkan Ramos itu, Ramos kan nggak mungkin terus-terusan red card nih, tapi dia ada timingnya di mana Ramos ini kayaknya gue hajar nih, ini kayaknya ntar gue keep dulu, lihat waktu dulu, oh masih lama nih, masih panjang. Kalau misalkan udah unggul atau segala macam, emang probability-nya bisa menang dan itu menguntungkan buat tim lu ya. Kalau misalkan lu mau hajar kayak quick free kick itu ya itu Iya. bahaya ya buat tim, Iya. dia harus korbanin diri mau nggak mau gitu loh. Ya lu dimpa aja nggak ada masalah gua, karena baik lagi kalau misalkan quick free kick itu bisa kecolongan, pemain nggak konsen karena Ivar sama J masih protes. Iya. Itu sih dari gua. Itu bahaya tuh. Ngaruh ke mental kalau emang itu bisa jadi Nah, gol. jadi gol udah kartu merah, quick free kick lagi. Dan gol. Wah, udah. Tapi gue bingung juga sih, bingung sama deg-degan ketika lagi soal Hubner itu sih yang tadi yang nendang kepala itu bahaya banget, itu bisa langsung merah sih. Enggak, kalau pandangan gue malah itu harusnya strike red card. Alhamdulillah di situ wasit Uzbek, thank you banget wasit Uzbek langsung ngasih kartu kuning sih di situ. Iya sih benar-benar setuju gue setuju. Di luar daripada Marcelino yang memang kualitasnya udah jelas lah ya pada match itu dapat most value player lah. Pemain lain yang layak nih sebagai versi kita lah pemain terbaik selain Marcelino siapa nih? Calvin Ronald Verdong gua. Setuju. Verdong. Sepakat. Itu pemain dari awal main membela timnas tuh benar-benar gokil banget sih. Konsisten. Mister konsisten. Apalagi yang pas yang gol kedua itu kan dari soloran dia ya? Iya, Iya. tiba-tiba ada di kanan. Iya. Padahal hasilnya di kiri. Iya. Jadi ingat momen Jordi Alba pas lagi ini deh, kucuk-kucuk lari itu kalau nggak salah pas Euro kan tuh, persis begitu tuh ya. Tahun Itali itu. Ya, mukanya Carvajal banget sih, Carvajal banget. Real Verdong, thank you. Kita masuk ke segmen sepak bola Inggris lah ya, Ya. karena timnas sudah selesai. Masuk ke laga antara Manchester City versus Tottenham Hotspur. Ini big match ya. Big match lah. untuk fans City, big match. Karena Termasuk ini 4 laga beruntun Pep Guardiola kalah. Nggak mungkin dong di laga ini Pep Guardiola tidak menunjukkan tajinya sebagai pelatih besar. Jadi wajar, wajar dibilang pertandingan ini besar. Karena kan di sini kan ngomongin Pep yang udah kalah 4 kali beruntun. Iya. Kita kenapa dibilang big match? Salah satu pembuktian juga apakah Pep masih layak untuk dibilang maestro dalam pelatih? Tapi kalau untuk kalian sendiri nih, kekalahan 4 kali beruntun nih untuk Pep tuh Pep lagi kenapa sih? Apa dia udah capek kan jadi pelatih? Bosen ya? Kalau udah bosen juara Gue bosen terus. menang lah. Betul. Apakah dia lagi pengen nyari challenge aja? Menurut lu orang tuh gimana? Kalau gue sih ngeliatnya sih 4 kali bertahan sih, gue nggak ngeliat buat di serangan sih, buat penyerangan sih masih sama ya. Karena kan kalau yang terakhir kan sama ke Brighton itu kan sebenarnya peluangnya banyak ya. Tapi yang gue liatin pertama jelas ya nggak adanya Rodri tuh ngaruhin keseimbangan timnya Manchester City terbukti. Padahal City tuh udah naruh Rico sama Kovacic kan dua pemain Dan itu dua kan pemain itu. buat ngecover Rodri, tapi tetap aja Rodri tuh being Rodri udah. Karena yang kelihatan jelas itu transisi ketika lagi bertahannya City tuh kena. Misalnya gua ambil contoh ketika lagi duel udara di udah ngambil second ball-nya tuh nggak pemain City tuh jarang mendapat bola. Itu kan yang bola-bolanya si Rodri kan. Rodri spesialis. Dan juga kan Rodri itu kan kehebatannya kan ngebaca permainan ya. Kapan dia harus motong, dia nutup ruang kecil aja tuh menurut itu hal-hal yang
hal-hal sifatnya kecil tapi itu berdampak besar ke permainan juga ke pertandingan gitu. Nah, hilangnya Rodri itu satu. Terus yang kedua, ada sedikit penurunan sih di City secara keseluruhan buat nge-pressing dong, karena ya umur nggak bisa bohong ya. Sekarang pemain City udah mulai pala 3 ya, udah Kevin De Bruyne. Bernardo Silva kayak 29-30-an ya? 94 ya? 94. Oh, 30. Iya 30 kan, 30-an. Ruben Dias juga udah mulai menua, udah mulai pala 3 lah. Dia tuh 96 ya, masalah 97 ya? Lupa gue sekitar atau sekitar. Udah termasuk tua lah Iya. rata-rata. Dan sekarang udah mulai udah kelihatan tuh intensitas pressingnya tuh udah menurun dan ya gue rasa itu sih kualitas umur dan juga pressingnya udah mulai kurang sih. Iya. Oh satu lagi terakhir, dan sekarang semua tim ngalahin City juga udah pada tahu dong rumusnya, main direct aja udah simple, gak usah gue apa-apain. Kan kalau misalnya City kan gampangnya kan gue menjaga bola selama mungkin kan. Iya. Pep Guardiola sama pinternya, ketika lo buntu ya udah nggak apa-apa buntu, penting bola tetap dijaga kan. Tapi kalau tim-tim lain adalah ketika lo City ya udah gue switch bola secepat mungkin, ketika pressing City itu gagal tuh ada bolong-bolong ruang-ruang. Nah, ruang-ruang Waktunya itu masuk ya. Ruang-ruang itu harusnya biasa dijaga sama Rodri, ini nggak ada. Itulah terbukti di golnya Brighton ya. Gol keduanya tuh yang si Joao Pedro itu kan juga berasal dari lobang-lobang, ada half space yang bisa dimaksimalkan sama pemain Brighton kan. Itu tuh lobang-lobang yang harusnya bisa diisi sama Rodri. Itu sih dong kalau gua. Nih kalau ini kan udah ngomongin kekalahan Pep 4 kali secara beruntun nih. Ini gimana jalannya taktik antar dua pelatih nih? Dari Guardiola sendiri atau mungkin dari Postecoglou-nya sendiri ya kan? Karena kan terakhir pertemuan di Carabao Cup ini kan Manchester City kalah 2-1 kan. Tertawa lagi. Dan hampir semua pemainnya tertawa tuh di kekalahan tersebut. Tanggapan kalian nih dengan atau mungkin prediksi kalian dengan jalannya taktik antar dua pelatih tersebut bakal ngelakuin formasi yang seperti apa? Kalau Postecoglou udah patternnya ya, kayaknya main high defensive line ya, itu pasti itu dia. Karena lawan Chelsea pun 9 pemain pun tetap walaupun dia main Nicholas Jackson ya. Cuman ini dia main hat-trick kan. Seorang Nicholas Jackson bisa hat-trick ke ya lawannya Spurs sih wajar. Jadi kalau gue ngelihat kalau Postecoglou tetap dengan permainannya dia ya high defensive line dengan pressing tingginya, cuman mungkin masalah stamina ya. Spurs pasti masih di bawah rata-rata. Kalau City kayaknya ya, faktor cedera juga ngaruh sih. Kemarin sampai masih mentah tuh nama pemain lupa banget nama pemain akademinya. Masih 18 tahun tuh masih mentah banget itu. Tapi di Tottenham menurut gua ada yang menurut gua ini rada mencolok sih dibanding pemain-pemain Tottenham lain ya. Selama beberapa pertandingan gua nonton Tottenham, Kulusevski sih menurut gua. Aduh si Boyo. Kenapa si Boyo tuh? Lagi lincah loh. Lagi lincah. Oh iya. Lincah. Gue tetap sih kalau Spurs paling Van de Ven gue tetap, karena lari gila lo lihat Van de Ven. Dia range untuk lari dari depan ke belakang itu bantu banget. Itu golnya Itu lawan kapan ya yang dia lawan lari? MU. Oh ya lawan Manchester United. Itu kan gol, jadi assist dari seperempat lapangan dia lari sampai gawangnya Onana kan ibaratnya ya namanya. Sampai gawangnya Onana tuh sampai di bagian sebelah kanan apa. Akhirnya dia cutback kan tuh ke Itu yang ditakut-takutin tuh harusnya. Van de Ven tuh Overlap. Cuma nggak tahu Van de Ven udah sembuh belum. Setelah itu Van de Ven setahu gue cedera soalnya nggak ada panggil Belanda seingat gue. Tapi kalau gue berharapnya sih dari pertandingan ini sih dengan gayanya Ange yang seprogresif itu buat pressing yang udah kayak sapi di jalan-jalan lo. Gue sih berharap sih harusnya permainnya terbukanya. Dan gue yakin City ketika udah di pressing sekarang gue nggak tahu ya, City itu ngeliat itu agak direct dikit sih. Iya. Dia udah nggak terlalu banget passing yang terlalu pendek karena dia dari belakang udah ke depanin dulu, ntar baru tuh mulai tuh passing pendeknya nggak dari bawah-bawah banget. Nah, gua ngerasa seperti biasa nih peran-peran yang lini tengah dulu kita tahu lah di Spurs itu kan lini tengahnya itu kan petarung semua ya. Yusuf Bissouma kan. Bentancur enggak kan? Masih Lagi itu nggak sih? Oh iya. Yang rasis. Ada Hojbjerg masih di Spurs nggak sih? Hojbjerg itu udah enggak ya? Hojbjerg udah enggak. Oh ini tuh pemain Romania, siapa sih namanya tuh? Oh, Dragusin. Dragusin. Back dong. Oh dia back ya? Back Dragusin. Ya artinya tuh harus lini tengahnya sih. Nah yang balik lagi nih, gak ada Rodri nih, gue rasa City bakal secepat mungkin harus nge-switch bolanya ke samping. Ya kita tahu lah City kan jago banget tuh pokoknya tuh kalau di bahasa sih nge-isolation kan tuh. Savinho gitu kan jago tuh buat one on one. Arsenal pernah tuh sama Savinho. Gue rasa sih City bakal secepat mungkin buat nge-switch bolanya dari tengah ke pinggir, dan dari pinggir tuh baru kreativitas bakalan muncul. Lah ya. Dan kalau misalkan dari Spurs
kayak biasa itu kayak tadi Dito juga udah bilang Kulusevski, terus juga lagi rame Brandon Johnson kan, pemain FPL pasti lagi banyak tuh ngebeli Brandon Johnson, dan juga gue nggak tahu nih Dominic Solanke ya, kadang bagus kadang enggak, kadang bagus off aja iya. dia man. Gimana 60 juta tapi dia Bournemouth gitu. Dari Buat- Bournemouth Buat apa gitu? akademi 60 juta. Chelsea itu Dominic Iya. Solanke Oh iya, Solanke agak berjasa. bagus banget. Gokil. Tapi dia angkatnya Rice ya? Hah? Dia sakatan sama Rice Di atas di bawahnya dikit, di bawahnya dikit. Oh, di bawahnya Rice. dikit. Dia masih muda Dia dikit lah. kemarin timnas kemarin nasional itu main ya? Gua nggak Dominic tahu Solanke tuh. Enggak, Gua enggak nggak tahu. mau Nonton gua. Inggris enggak minat kan nonton Iya, Inggris. walaupun menang menang meyakinkan Iya. ya kemarin. Nah, ada juga tuh kalau Ange nih gue nggak tahu ini mungkin kecerdasannya dia tuh kadang bisa menempatkan Richarlison sama Solanke main bareng, tar Brandon nyetir cadangan atau enggak salah satu main salah satu cadangan. Jadi tuh Ange tuh punya beberapa opsi lah. Jadi tuh kadang tuh starting atlet itu nggak pasti gitu, yang pasti ada Kim Min Son itu pasti. Ya, itu satu pemain doang yang udah pasti. Itu pasti apa- tuh, itu nggak bisa diganggu gugat. Nggak diganggu-gugat. Kapten lagi. Kapten kalau misalkan sisanya tuh bisa fleksibel lah. Dia nggak punya winning team sih menurut gue Ange. Sampai hari ini belum punya winning team. Ya kalau misalkan Gonta punya ganti winning aja. team, winning team juga kayaknya nggak win-win juga. Maksudnya susah juga buat win ya. Cuma kalau ditarik dari omongan Rafki tadi kan, maksudnya kan di sini berarti Pep ini benar-benar kehilangan sosok Rodrigo nih ya kan. Sama Kevin De Bruyne kayak Kevin udah main De belum Bruyne nanti? Udah, tapi karena dia udah pulih. Cuma kan kalau untuk Kevin De Bruyne sendiri kan banyak lah bisa ditutup Iya posnya sih. karena kan yang diandalkan dari Kevin De Bruyne sendiri kan Iya. crossingnya atau mungkin langsung true pass Direct dia aja pass-nya. kan. Direct pasnya dia. Di sini kan berarti kan yang di highlight dari taktiknya Pep ini kan seorang Rodri-nya ini nih. Ya. Kira-kira siapa nih pemain yang cocok gantiin Rodri di posisinya ini nih? Karena kalau dilihat dari beberapa pertandingan seperti Pep ingin coba Kovacic jadi peranannya ini agak kurang. Peranannya tuh nggak sesuai dengan apa yang Of course. Pep mau. Ya. Dulu gue sih kan Kovacic itu sebenarnya pas di Chelsea itu nggak pernah sendiri single pivot tuh. Dia kan selalu bareng Jorginho, kalau nggak bareng N'Golo Kante kan. Makanya ketika City tuh Pep nyoba Kovacic double pivotin sama Rico Lewis kan Rico Lewis. kemarin. Tapi nggak kurang works juga. Dan gue ngerasa gue nggak tahu di Gundogan bisa main belum. Harusnya tuh Gundogan bisa ngambil peran ini. Udah. Tapi emang Gundogan ini gelandang Ini- terlalu bertransformasi karena Nggak dia bisa udah di dia. depan sekarang. Dia dari dia main di Barcelona Udah sebagai kelihatan, kan? sebagai DMF dia emang nggak bisa. Kalau gue Berarti berarti sempat dicoba sama Oh, nggak Xavi. works berarti ya? Jadi Iya. CDM. kalau misalnya kayak gitu harus dicoba doublein misalnya Kovacic Gundogan kah atau yang lain. Karena nggak mungkin ngegantung sendiri sih. Kovacic sih bisa meninggal tuh orang. Oh iya. Gue rasa harus double pivot atau enggak tetap coba. Dia kan Rodri. Bingung sih kalau misalkan ganti Rico Lewis selain beli pemain deh. Iya. Selain beli pemain kan ini nunggu Januari. Iya. Kalau misalkan Arjen kayak gini sih gue rasa coba double pivotin Kovacic sambil tas sama Gundogan tas sama. Jadi tuh entah tetap mau coba sama Rico Lewis tapi gue ngerasa kekurangannya itu ya dari sisi defense itu. Kalau untuk passing ke depan bola ngalir. Kalau kita ngomongin apakah boleh stuck? Enggak stuck, tetap ngalir. Karena Sesuai sekarang kan Pep emang sistem, sesuai iya. sama sistemnya, tapi itu ya ketika bola udah di musuh transisi cepat, apalagi Spurs ya. Kita ngomongin Spurs yang Van de Ven aja bisa lari Iya, dari bisa belakang ke lari, depan, iya, itu ke tuh depan. nggak ada yang bisa tackle kek, tactical foul kek, ngapain kek, itu nggak ada tuh. Lolos aja itu tuh yang perlu diperhatiin sama City. Gue nggak tahu di John Stones mungkin bisa dicoba sih kalau misalkan Lagi ya. kalau gue sih mikirnya di sini yang cocok Matheus Nunes sih nemenin. Cuma beberapa pertandingan ini Matheus Nunes Lebih ke depan mainnya di ya. kiri. Iya. Winger, jadi winger. Jadi winger. Yang jelas-jelas sebenarnya masih ada Doku sama Grealish. Entah mungkin memang ada cedera ringan yang itu tuh nggak Pep bisa main. Itu overthinkingnya nggak berubah. berubah. Karena gue maksudnya ngelihatnya, waduh, Matheus Nunes kok terus-terusan di kiri sih? Dua tiga match belum tuh Iya, kayak gitu 2-3 kan. match ada Matheus Nunes di kiri. Kenapa nggak bantu nemenin jadi double pivot yang tadi yang kita udah omongin kan? Overthinking dia yang unforgettable buat gua udah di final lawan Chelsea. Chelsea. Ini Iya. pasti ada Aguero. Ada Aguero. Dan Aguero ini maksudnya historical di City-nya ya catatan gol terbanyak juga kan. Buas, dia second buas. Dan lawan Chelsea juga dia kan nggak pakai defensive midfield murni kan? Iya. Rodri nggak main kan di situ. Rodri nggak main. Dia malah pakai gelandang-gelandang biasa semua. Jadi pemain-pemain paling berbahayanya nih untuk kedua tim nih siapa aja nih dari Spurs dan dari Manchester City? Gua nggak tahu ya kalau Spurs sekarang nggak ngikutin. Jadi gua kalau Spurs yang gua tahu paling Madison. Oh nggak Brandon Johnson paling. Brandon Johnson itu dari Nottingham Forest ya? Dari mana ya? Gua lupa. Aduh tuh, Pokoknya. ya dulu yang harus benar. Nottingham Chelsea tuh Forest, soal mau beli dia juga oh, tuh iya. kemarin. Itu kan ya kita tahu lah kalau misalkan pemain Inggris kan market value-nya nggak kadang-kadang. Dominic Berapa Solanke sih aja harganya Brandon Johnson? gocap. Wah, Tahu gue gocap. berarti dia beli Inggris mahal-mahal beli deh. Brandon mahal. Johnson Solanke hampir si ya Spurs Iya, ya. Solanke kan 60. Wih, mau harga 60 saya. Soalnya ada yang kayak yang gila seorang Solanke harga 60 loh, Solanke harga 60.
yang ya oke lah lu main di Bournemouth, cuman maksud gue ya Solanke gitu. Tapi kalau untuk gue pribadi, kalau ada Van de Ven pasti pemain yang berbahaya, Van de Ven, Maddison sama Brandon Johnson sih. Kalau gue sih udah jelas pasti, karena dari dulu gue selalu ngomong Spurs ya kalau nggak ujung-ujungnya Son, Kane. Cuma Kane kan nggak masuk nih Harry Kane ya kan. Ya udah dia dua itu aja sih yang paling berbahaya di lini depan ya, yang patut diwaspadai. Dari City sih menurut gue banyak juga yang bakal harus sih. diwaspadai juga ya sama Spurs. Seperti kayak Savinho juga. Savinho sih tuh. Ngeri juga tuh buat ngacak-ngacak tuh. Karena gue yakin Haaland bakal dikunci. Haaland Pasti. bakal dikunci Oh, banget. ya. Udah setelah Udah berapa pertandingan ini kan kunci terus dia. Iya, berhasil kemarin lawan Brighton aja tuh dia. Ada yang peluang ada tapi dia nggak laku. Karena kan Haalandnya tipe striker bener-bener striker murni. Gue rasa Haaland bakal dikunci bener kata Dito si Savinho kalau gue dari City. Atau mungkin kalau gue sih ngerasanya nanti di pertandingan besok Bernardo Silva sih yang kiranya bakal Acak-acak. mecahin Bisa kebuntuan. juga. Nah, iya. gini Pep Guardiola tuh gue nggak tahu nih sama ya kalau tadi misalkan si Ange itu untuk lini depannya yang soal starting lineup-nya bisa berubah. Kalau Pep Guardiola keseluruhannya bisa berubah. Bisa berubah. Betul. Bisa aja nih Bernardo Silva main, tapi lebih ke dalam gitu, Iya. lebih nggak lebih ke depan. Bisa aja dia naruh kayak gitu nih. Makanya gue sih Bernardo Silva kita tahu lah dribblingnya bagus banget. Berarti Kan. STY sama Pep Guardiola nggak jauh beda ya? Gak jauh beda. Oh, berarti ntar kita gantinya Pep Guardiola jadi bisa depan. Kita mau kontrak coy, kita mau kontrak coy. Oh, mau kontrak ya? Iya. Pep Guardiola Gue pikir udah ada Siki dia mau cabut, karena ya kan semua bantu dengan Siki kan permainan juga. Pep ngelatih Indonesia, udah tuh dengkulnya ditalas terus tuh. Jadi kan deg-degan terus. Sit down. Nobody calls. Sit down. Mucing aja. Parah. Kalau gue nih ngeliat dari yang tadi udah lo kalian sebutin, memprediksikan sih skor kemungkinan tipis. City loh tapi masih City tetap ya. dong, harus Iyalah. 2-1 ya. Kalau dari gue yang golin paling antara Gvardiol nih dengan syutingan buntu dari Manchester City yang udah Oh iya, lawan Gvardiol Arsenal, tes. semua harus maju, siapapun coba geser, Gvardiol harus bisa nge-shoot. Iya. Gvardiol 1 kalau memang itu buntu dari awal game jadi seri ya, sama Haaland sih. Gue 2 sama. Skor prediksi gue 2 sama karena biasanya kalau sama-sama Ketat, iya, kalau iya. sama-sama Terakhir aja di kandang ujung-ujungnya City. 2 sama 3 sama sih terakhir. Udah Pasti hujan gol sih. Gue juga seri berharap sih pasti. Gue berharap kayaknya sih film gue 3-2 tapi namanya tetap City ya. 3-2 gue juga berpikir sama kayak Dito. Jadi karena tadi gue bilang di awal kalau kedua pelatih pakai pattern taktik yang sama, nih pemain terbuka banget nih. Peluangnya banyak banget harusnya hujan gol. Tapi kalau feeling gue dapat gol duluan Spurs. Karena ada kayak tadi gue bilang transisi defense-nya gue nggak tahu sudah diperbaiki apa belum Pep selama jeda internasional ini. Kalau misalkan belum pasti Hong Min Son bisa dapat gol duluan sih. Ya kita tahu lah Hong Min Son cut inside dikit jebret, apalagi di kanan kirinya hidup. Iya benar. Enggak Menurut punya gua- weak foot ya. Jadi gue terakhir ya, prediksi menurut gue sih City sih 5-0 ya. Waduh. City 4-0 lah minimal. Gue bilang 4-0 di City. Itu golin Ortega. Alan ya hat-trick sama paling si Bernardo Silva dari yang pembukaan itu kan. Buat juga penutup sih gue 4-0 lah minimal. 4-0 lah ya. 4-0. sih Ortega. Oh. Ortega dari belakang aja. Carson sih gue, Carson gue, Scott Carson. 5-0 loh ya kan. Spurs kan bukan tim lucu-lucuan nih, Bro. Buat gua sebagai tetangganya lucu sih. Buat gue. Ya 5-0, 4-0 cukup lah buat City. Kita bacain sedikit aja lah ya tentang sejarah atau liga-liga kocak-kocakan nih, karena pertama kalinya nih San Marino lolos nih ke National League. Dia divisi apa sih, Dim? Dia sih. Coba ya naik ke base Paling bawah pokoknya paling bawah. Iya, makanya dia naik tuh. dari paling bawah naik satu step. Naik satu step. Grupnya siapa sih? Liechtenstein sama Gibraltar. Iya. Oh, berarti Liechtenstein. Apa sih? Liechtenstein. Liechtenstein. Gue juga susah tuh San Marino. San Marino juara grup. Unik, tapi unik ya. unik kan si siapa San Marino ini, si Liechtenstein ini dia menang home pertama, pertandingan pertama menang lawan dia, away pertama menangnya lawan dia kan. Dan uniknya lagi, San Marino ini kan baru 3 kali menang sepanjang sejarah. Ini negara ada nih klub bolanya ya. Tiga-tiganya cuma lawan Liechtenstein doang. Iya, cuma lawan Liechtenstein doang. Jadi tahun 2004 tuh 1-0. Terus kemarin sempat naik kan 2-1. Kemarin kita menang 3-1 dan pertama kali lagi nih rekor untuk negaranya dia bisa menang di atas 3 gol. Dengan 3 gol. Dengan 3 gol kemenangan. Satu match 3 gol. sejarah. Dan berarti San Marino juga 1 tahun 2 kali kemenangan ya. Iya. Udah ada kemajuan lah ya. Kemajuan. Mana tuh mencari rekor itu? Gua ngeliat di Twitter lucu sih kayak Leicester sama San Marino tuh
El Clasico versi light kalau kata orang. karena kan emang nih berarti harapan menangnya cuma dari Leicester juga harapan menangnya dari Samarinda juga kayak gitu kan. Jadi seru. Keterbalikan aja. Lu bayangin sampai akun fansnya San Marino ngomong this is San Marino Golden Generation. Gua aja nggak tahu Golden Generation itu gimana, gua nggak tahu ya. Tapi setuju sih kalau konsepnya seperti itu. Kalau cuma ngarepin menang lawan Iya, ini. Karena kan udah nyetak Ya. sejarah dong. Iya, sejarah di. Oh ya, ada juga tambahan kocak itu adalah kemarin Rusia nyiptain rekor ya. Rekor 8-0. Kita menang 11-0 atas Brunei. tapi tim lapis 2 Brunei-nya. Sekarang lu tau gak? Brunei lapis 1 siapa yang main? Enggak tahu. Jujur aja lu tau gak? Pemain Brunei yang lapis 1 siapa yang main? Tapi dia kemungkinan Bolkia. Bolkia doang paling. Iya, iya. Itu kayaknya juga lagi mikir-mikirnya mau berani lagi ke Brunei enggak ya? Iya benar sih. Terus yang Bosnia udah setahun nggak meraih Iya. kemenangan. Bosnia tuh setahun loh. Oh iya. Kemarin lawan Belanda seri. Goblok juga Belanda ya. Lawan Bosnia seri ya. Selamat gua orang tuh mana. Belum. Belanda lolos nggak? Lolos ke mana namanya? Asian League-nya. Runner up lolos kan? Runner up. Runner-up lolos. Oh ya udah berarti lawan runner up pun berarti ya lolos soalnya. Harusnya lolos sih. Berarti Bosnia sekarang tuh emang generasi setelah Miran Pjanic, Edin Dzeko tuh udah mulai menurun banget. Udah mulai turun, soalnya juga regenerasi. di federasi juga bermasalah. Fans juga pada minta dia Ganti. turun, ganti gitu. Karena Terakhir makanya juga. Bosnia tuh terakhir kali menang tuh Oktober 2003 kemarin. Dan terakhir kemarin juga kan mereka terbantai 7-0 kan. Iya. Kemarin 7-0 sama Jerman kan digulung-gulung. Oh iya. Jerman juga ngeri juga dia menang 7-0 7-0. Iya. Ada lagi kalau nggak salah Santos. Terakhir nih guys, Santos katanya mau ngulangin Neymar. Wah, gila sih ingat. Cas itu. Ingat 2011-an, 2012-an ya. Ais itu pegonya ya kan. Lu masih percaya emang transfer Neymar ke Barca cuma 50 juta? Gua nggak percaya tuh. Iyalah, nggak mungkin Pasti lah. lebih dari 50 Pasti juta loh. Karena dulu pas di umur 16-nya Chelsea nawar 35 tuh ditolak. Iya. Chelsea tuh aja masih umur 16 atau 17 tahun masih di Santos. Chelsea itu secara terbuka nawar di 35 juta plus ditolak. 35 juta plus Iya. ditolak. Gimana Barca dapat 50 juta, gue juga sulit Iya. percaya sih. Semoga aja deh Neymar. Semoga aja balik ke Yang Santos. terbaik ya buat Karena Neymar. kalau misalkan ngeliat Neymar di Santos tuh identik banget ya. Raja tanpa mahkota itu. Iya. Yang terbaik buat Neymar untuk kita semua hari ini, malam hari ini kita akhiri. Terima kasih banget nih. Oh iya, thank you. Sudah Thank you juga nih buat in-out nih, enak nih. Ya,